Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Jamari Mari Channel. Baik sahabatku, Jamari Mari Channel berbagi lagi tentunya project yang sudah siap ini ya. Ini project yang sudah siap, ada 4 unit rumah ya. Jadi saya akan berbagi tentang project ini ya, bagaimana rumah ini ukurannya berapa, mempunyai kamar berapa, dapurnya luas berapa, lalu ruang tamunya keluasan berapa. Jangan lupa sebelum nonton video kami, sila di subscribe dulu biar kami tambah semangat untuk berbagi tentang bagaimana dan cara-cara untuk membuat rumah dari nol, sahabat. Baik sahabat, tanpa membuang masa kita akan lihat seperti apa bangunan ini mempunyai keluasan ya. Kita akan lihat. Pertama-tama kita akan terus masuk di bagian dalam dulu ya. Seterusnya nanti kita akan lihat di bagian depan, lalu di bagian samping, dan juga di bagian belakang sahabat. Kita akan masuk dulu, kita akan lihat di bagian dalam ya. Sebelum kita masuk sahabat ya, di bagian pintu depan, ada pintu safety ataupun pintu grill ya. Ini sudah kita pasang semua seperti ini ya. Jadi ini untuk safety. Ini cara pembuatannya, cara dia punya las ataupun welding cukup rapi ya. Di bagian sambung-sambungan ini, di bagian tengah ini ya sahabat ya, ini tentunya sudah ada kuncinya. Nah, kita lihat dari sini, kita lihat dari jauh ya, biar kelihatan jelas seperti ini ya. Ini kelihatan jelas ya, kita lihat dari jauh, kita ambil di bagian bawah lalu bawa pergi atas. Ini pintu safety-nya sahabat. Nah, ini pintu utama ya. Di bagian sebelah pintu di sini ada meter untuk lampu ya. Ini meternya ini belum dipasang. Oke, kita akan masuk. Ini ruang tamu ya sahabat ya. Ruang tamu ini lebar 3 meter kali 6 meter sahabat ya. Di sini ada 3 meter kali 6 meter ya. Ini keramik lantainya pakai keramik ukuran 60 persegi ya. Ini 60 persegi. Di bagian pinggirnya ini kita tak ada pasang keramik ya. Di bagian pinggirnya, selalunya di bagian pinggir ini dipasang keramik. Lalu di sini kali ini di bagian pinggir nggak ada pasang keramik ya sahabat ya. Kita akan lihat di bagian pinggir ya, seperti ini. Ini lurus ya. Kita akan lihat dari sisi sini menghadap pintu depan ya. Ini 3 meter kali 6 meter ya. Kita lihat di bagian atas tentunya plafon sudah ada ya. Ini simple saja karena rumah yang kita buat ini rumah untuk kos-kosan ya, ataupun rumah sewa ya sahabat ya. Ini rumah sewa ya. Jadi
plafonnya kita buat simple, kita buat rata, lalu ada kipasnya di bagian tengah ya. Di bagian tengah kita sudah sediakan kipas, lalu lampu tentunya sudah ada ya. Lampu di bagian ruang tamu ada 2 lampu ya. Ini yang di bagian depan, lampu panjang ya. Kita akan lihat di bagian belakang. Ini ruang tamu ya. Ini lampu yang di bagian belakang ya. Tadi yang kita lihat di bagian depan. Jadi ruang tamu ini ada lampunya 2 biji lampu ya. Lalu kipas ada 1. Oke, kita akan lihat kamarnya seperti apa ya. Ini kamar ya sahabat ya. Ini kamar yang nomor 1. Lalu yang di sebelahnya tentunya nomor 2 ya. Karena satu rumah ini ada 2 kamar ya. 1 kamar mandi, lepas itu ada dapur yang mempunyai keluasan cukup selesa ya sahabat ya. Kita akan lihat ukuran berapa kamarnya ya. Nah ini kamarnya ya sahabat ya. Jadi keluasan kamar ini sahabat, keluasan kamar ini 3 meter kali 3 meter ya, 3 meter persegi ya. 3 meter persegi. Kita akan masuk, kita lihat menghadap jendela di bagian depan ya. Nah ini jendelanya sahabat ya. Jendela ini sahabat, ini dia punya kusen-kusen ini besi ya, besi baja ringan ya. Tapi kita tempah ya di tempat yang pembuatan tingkap ini sekali dengan safety-nya ya. Jadi safety ini, safety yang besi jarang-jarang ini sekali dengan frame ya. Tadi yang di bagian depan pintu dia punya pintu safety, dia asing-asing, tapi yang ini dia sekali dengan frame tingkap ya, ataupun kusen-kusen jendela ya di sini ya. Kita sudah sediakan untuk gantungan langsir ya di atas. Lalu yang di bagian atas itu ada kelihatan kabel ya. Kita akan lihat dari dekat biar jelas. Nah ini kabel ya sahabat ya. Ini untuk AC ya, ataupun untuk ekor ya. Ini kabel untuk AC kita sudah sediakan. Jika nanti ada pihak yang menyewa rumah ini ataupun yang ngekos rumah ini, ya mudah nanti jika dia mau pasang AC ya. Jadi wayar kita sudah sediakan. Lalu yang di bagian atas kita sudah sediakan ya. Ini ada kipas anginnya. Lalu lampu kita kasih lampu 1 biji saja ya. Karena ini ruangan ini mempunyai keluasan 3 meter persegi ya. Oke, kita akan lihat di bagian sebelah. Ini kamar yang nomor 2 ya sahabat ya. Jadi kamar yang nomor 2 keluasan sama dengan kamar yang nomor 1, cuma berbeda ya, berbeda dengan tingkapnya ataupun jendelanya sahabat ya. Jendela yang rumah nomor 1 tadi di bagian depan ya, depan menghadap jalan depan ya, ataupun menghadap depan rumah. Tapi yang ini berbeda sahabat. Yang ini jendelanya ini menghadap ke samping ya, di sebelah samping ya. Seperti yang di sebelah tadi ukurannya sama. Ini jendela ini ukuran 4 kaki persegi ya. 4 kaki persegi seperti sebelah tadi ya. Lalu yang di bagian atas juga sama. Di bagian atas ini keramiknya sahabat. Ini bagian lantai ini ukuran 16 ya, 16 inci persegi ya. Ini keramiknya, ini lain. Keramik yang lain dia agak biru-biru corak ya. Oke sahabat, kita akan lihat di bagian dapur ya. Kita akan lihat di bagian dapur.
Di bagian dapur ini sahabat, ini cukup luas sekali ya, cukup luas sekali. Keluasan dapur ini sekali ruang makan ya, ini ada 3 meter kali 6 meter ya. Yang ini di bagian daripada dinding ke sini sampai dinding ke sebelah sini itu 3 meter, lalu kali 6 meter sahabat. Ya, ini cukup luas sekali. Di sini boleh kasih tempat meja untuk ruang makan ya, ataupun di sini ini masih luas sekali sahabat ya. Nah, di sini lalu dapurnya sahabat, ini tempat dapur ya, tempat masak. Tempat masaknya ini ada 3 meter ya, 3 meter kurang ini. Ini ada dalam 2 meter 90 cm ya. Ini tak sampai 1 meter 3 meter kurang sedikit saja sahabat. Dia punya panjang ya. Tentunya lebar standar 60, lebar 60 cm ya. Lalu tempat yang untuk membasuh pinggan ataupun membasuh piring ya, dan lain-lain. Di sini kita sudah sediakan 1 buah singki saja ya. Ini 1 buah singki. Ini kita lihat ya, kita lihat airnya. Nah, ini airnya sangat kuat ya. Nah, ini airnya kuat sekali sahabat. Kita sudah try ya. Nah, kuat. Ini keluarnya agak lembut ya, karena di bagian sini ada tempat penapis ya, untuk kotoran ya akan nabung di bagian sini ya. Jadi keluarnya agak lembut sekali, tapi ini sangat deras sekali. Terus di bagian sisi sini sahabat ya, di bagian sisi sini nantinya kita bisa letak dapur ya, untuk letak dapur. Lalu lubang untuk hose gas kita sudah sediakan ya, tinggal masuk di bagian sini, tinggal masuk. Ini lubang untuk masuk hose ya, untuk dapur ya. Di sini di bagian bawah seperti ini ya. Nanti untuk letak barang-barang di sini. Di sini sahabat, kita lihat dari jauh kayak gini ya. Terus kita akan lihat kamar mandinya ya sahabat ya. Kamar mandinya di sini ya. Kita lihat dari jauh biar kelihatan jelas ya. Jadi kamar mandinya ini di sebelah sini ya. Ini tempat untuk masak ya. Lalu di sini ada pintu untuk keluar. Lalu di sebelah pintu keluar ada pintu untuk masuk kamar mandi ya. Kita akan masuk seperti apa kamar mandinya sahabat. Di bagian lantai bawah kita menggunakan keramik yang berbentuk corak ya. Jadi kelihatan unik, cantik. Mangkoknya kita menggunakan mangkok duduk. Lalu di sebelahnya ada siki ya, kita sediakan cukup lengkap. Lalu di sebelah sini ada tempat untuk mandi sahabat ya. Ini shower untuk mandi ya. Nanti kita coba seperti apa airnya, deras ataupun tak deras, kita lihat bersama-sama nanti ya. Kita jelaskan dulu. Lalu di sebelah sini tentunya kita kasih jendela kecil ya, untuk cahaya. Untuk cahaya biar terang, nggak gelap. Lalu hawanya biar mudah keluar ya. Di sini kita sudah disediakan. Lalu bagian dinding sahabat ya, di bagian dinding kita sudah pasang keramik ya, seperti ini. Ini sangat bagus sekali. Ini keramiknya sampai atas ya, sampai atas slab. Nah di sini sahabat ya, di sini kita sudah sediakan tempat untuk basuh ya, apabila kita menduduki ini ya. Nah, tentunya sahabat sudah paham ya, ini tempatnya.
Ini untuk basuh kita sudah sediakan di sini ya. Jadi mudah apabila kita pakai tempat duduk ini ya. Selesa sahabat. Ini keluasan ya. Keluasan ini 1 meter bersih ya sahabat ya. 1 meter bersih, panjang 1,5 meter ya. Dia mempunyai panjang 1,5 meter. Kita akan lihat di bagian dalam, lihat pintunya ya, di sini ya. Lalu di bagian atas ini sahabat, lampunya kita letak di bagian atas pintu ya. Nah, ini lampu. Lalu pintunya kita menggunakan pintu sliding PVC ya. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat seperti apa pintunya. Nah, seperti ini sahabat ya. Lipat ya. Seperti ini. Kita lihat dari jauh. Tentunya sahabat sudah paham ya pintu ini ya. Oke sahabat, kita akan lihat tes. Saksikan seberapa lajunya, seberapa kuatnya shower ini ataupun keluarnya air ini ya. Kita saksikan laju ataupun kurang laju, kita lihat sama-sama sahabat. Oke. Kita lihat dari sini ya, agak terang sedikit. Tadi saya lihat dari depan kurang terang ya. Di sini pasal ada cahaya dari luar. Kita akan buka di sini ya. Nah ini sahabat ya. Ini bagi saya sendiri keluarnya air ini sudah betul-betul deras ya. Di sini kita lihat ya. Ini sudah deras sekali ya. Kita lihat dari samping. Nah, kita lihat dari sini ya, sampai sini ya. Ini sudah cukup deras bagi saya sendiri ya. Nah, ini kita akan lihat dari jauh sedikit ya. Nah seperti ini sahabat ya. Ini keluarnya air ya, cukup deras sekali ya. Oke, kita akan lihat di bagian sisi depan rumah ataupun belakang rumah ya sahabat ya. Kita lihat sama-sama. Oke, lanjut. Kita lihat di bagian sisi belakang ya. Jadi di bagian sisi belakang nih sahabat, ini cukup luas sekali ya. Ini sangat beruntung sekali sahabat. Sebab apa? Di bagian luar kita lihat ya, boleh untuk naruh barang-barang apa-apa ya. Contohnya mau jemur baju, di area belakang ini cukup luas ya. Di sini sahabat ya. Nah ini bagian luar sahabat ya. Di bagian luar, lalu yang di bagian paritnya sahabat, di bagian ini ya, langsung kita buat longkang seperti ini. Jadi sangat mudah sekali, sangat senang sekali maksud saya yang menyewa rumah ini ya. Karena apa? Karena ini mudah untuk membersihkan rumah ya. Jadi rumah ini nampak kelihatan betul-betul bersih sahabat. Karena apa? Karena rumput tak akan tumbuh sahabat. Disebabkan di bagian belakang seluas seperti ini kita sudah lantai sekali ya. Lalu di bagian paritnya juga kita sudah pasang longkang. Jadi untuk pembersihan rumah ini sangat-sangat senang sekali sahabat ya. Kita akan lihat di bagian sini ya. Oke, kita akan lihat di bagian pintu belakang ya. Nah di sini sahabat, di bagian pintu belakang sahabat ya. Di bagian pintu belakang juga ada ya, ada pintu safety-nya ya. Pintu safety untuk pengaman pintu belakang ya. Karena di belakang ini hutan ya, kita lihat. Nah, hutan seperti ini sahabat ya. Hutan seperti ini. Jadi di bagian belakang sini ya,
kita sudah sediakan ataupun sudah pasang pintu safety ya, besi ya, grill ya. Lalu yang di bagian bawah ini ya, di bagian bawah ini kita juga pasang plat ya. Plat ini dia punya tinggi 1 meter 29 cm ya. Ini tinggi 1 meter 29 cm sahabat ya. Lalu di sini ya, contoh kalau ada orang yang tidak kita inginkan ya, contohnya mau buka kunci di bagian sini, ini sangat sulit sekali sahabat, karena di sini kuncinya di bagian sini ya. Jadi tangan mau masuk ke dalam ini nggak bisa sahabat. Makanya di bagian pintu belakang ini sudah kita sediakan ya pintu grill, lalu sediakan plat sekali di bagian bawah ya. Ini sahabat ya. Karena apa? Karena di bagian belakang ini sangat-sangat bagus bagi saya ya, karena ada pintu safety, lalu di bagian bawah ini kita sudah kasih plat ya. Oke, kita akan lihat lagi di bagian sini ya. Kita lihat agak jauh sedikit ya sahabat ya. Nah ini ya, ini kamar mandinya tadi ya sahabat ya. Ini kita jauh sedikit. Ini kamar mandinya tadi sahabat ya. Jadi tandon ataupun tangki air kita taruh di bagian atas kamar mandi ya. Makanya tadi keluarnya air kita sudah lihat sama-sama ya, kan sangat-sangat deras sahabat. Karena apa? Karena tangki kita taruh di bagian atas kamar mandi, lalu dia tinggi sahabat. Ini tingginya ini 3 meter ya. Ini tinggi 3 meter, jadi sangat-sangat bagus ya. Jika ada kerusakan mudah kita renovasi. Karena apa? Karena tangki kita taruh di bagian luar ya, di bagian luar. Jika kita taruh di bagian dalam rumah, jika ada apa-apa masalah tentang pipe ataupun paralon, itu sangat susah mau renovasi sahabat ya. Jadi kita akan lihat semuanya, kita akan lihat keliling sekaligus di bagian depan nanti ya. Oke, lanjut. Oke sahabat, kita akan bahas tentang ini ya tadi ya. Ini terlupa tadi kita belum berbagi ya tentang stoko ini ya sahabat ya. Ini kan di bagian dinding ini kan. Di sini sahabat, di sini kita sudah sediakan stoko ya. Stoko ini kuncinya untuk ngunci jika air di bagian atas ada masalah, kita mau renovasi, di sinilah sahabat kita kunci, kita lock supaya airnya tidak keluar ya. Di sini sahabat, kita lihat ya. Di sini ini stoko untuk air naik ya. Maksudnya air naik ini air yang masuk dalam tangki ya. Jika air yang masuk dalam tangki, pelampung ada kerusakan, mudah kita renovasi sahabat ya. Di sini kita tinggal lock, lalu yang di bagian atas otomatis sudah mati ya. Lalu kita bisa merenovasi pelampung tadi ya. Lalu yang di bagian bawah ya sahabat ya. Di sini ada 2 stoko ya. Ada 2 stoko ini dalam satu rumah ini, satu kamar mandi ini ada 2 stoko. Di sini stoko yang paling bawah ini, stoko yang paling bawah ini untuk stoko di bagian dalam rumah. Jika di bagian dalam rumah ada kerusakan kepala pipe, ada patah ataupun showernya rusak, disinilah sahabat kita untuk ngunci air ya, supaya air dari atas turun masuk ke dalam biar mati ya. Di sini kita akan kunci, otomatis kita bisa merenovasi pipe di bagian dalam. Oke, lanjut. Lalu yang di bagian belakang sini ya, kita akan berbagi lagi tentunya. Di sini sahabat, ini posisinya ini di belakang ya, di belakang seperti ini. Jadi di belakang kita sudah sediakan pipe juga ya. Ini pipe ini, kepala pipe ini untuk contoh mau nyuci-nyuci segala apapun di belakang kita sudah sediakan ya di sini ya.
kita juga lihat seberapa lajunya ya, seperti di bagian dalam bilik air ataupun berbeda ya. Nah ini sahabat ya, lihat ya, ini sangat-sangat kuat sekali sahabat. Nah perhatikannya di sini. Jadi di bagian belakang kita sudah sediakan kepala pipe ya. Lepas itu airnya tentunya akan mengalir ya, karena kita buat lantai ini kita sudah kasih curam ya. Tentunya air sudah mengalir dengan kencang ataupun laju, lalu dia akan mengalir di bagian dalam longkang sini ya sahabat ya. Seperti ini sahabat. Oke, kita kasih mati ya, kita kasih mati. Kita akan lihat ya, ini semuanya sama ya, karena ini rumah ini ada 4 unit rumah, jadi semuanya sama. Di bagian sini pun sama seperti yang di bagian sebelah tadi yang kita berbagi tadi ya. Lalu yang di bagian sini semua sama ya, seperti ini ya sahabat ya. Ini nanti kita akan lihat dari jauh ya, seperti apa. Kita akan lihat ya dari sini sahabat ya. Nah seperti ini sahabat. Dah dekat sini memang cukup selesa sahabat ya, karena ini sangat luas sekali di bagian luar ya. Lalu pintunya kita bahas lagi, pintunya juga kita sudah sediakan ya, sediakan pintu safety siap dengan platnya sekali di bagian bawah ya. Nah seperti ini sahabat ya. Oke, kita akan lihat di bagian sini. Oke, lanjut. Ini yang di bagian depan ya sahabat ya. Ini di bagian depan. Ini ukuran bagian depan ini 2 meter 30 ya. Ini 2 meter 30 kali 6 meter ya. Ini panjang nih 6 meter sahabat. Jadi keluasan untuk bagian depan 2 meter 30 kali 6 meter ya. Nah ini kita lihat ya, kita lihat dari sini, di sini ya, ini luas ya untuk parkir sepeda. Jadi 4 unit rumah ini ukurannya semuanya sama ya sahabat ya. Ini yang di sebelah pun sama ya, seperti ini. Di sini ini plafonnya kita buat simple ya, seperti ini. Baik sahabat, sebelum video saya akhiri ya, saya ucapkan ribuan terima kasih yang sudah menonton video Jamari Mari Channel. Jangan lupa subscribe, share sesama teman-temannya. Berbagi itu indah ya sahabat ya. Jadi video kami saya akhiri sampai di sini. Insya Allah selanjutnya nanti saya akan update video terbaru dari Jamari Mari Channel. Baik sahabatku, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.